wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gito Prayude SH MMCRM CAC selaku investor kami dan juga teman-teman sekalian. Kami dari Ten Planning Decoration dengan struktur organisasi dalam perusahaan kami, yaitu ada Firna Isania sebagai direktur utama, saya Lia Walia sebagai asisten direktur, dan juga ada Devi Firdaningsih sebagai direktur keuangan, dan Yugi Primacipta sebagai bagian marketing kami. Untuk identitas perusahaan kami adalah CV Harapan Tenda dan Dekorasi, jasa penyewaan peralatan dan dekorasi pesta, di mana Bapak dan juga rekan-rekan sekalian bisa menghubungi kami melalui email harapantenda23@gmail.com maupun Instagram kami harapan_tenda27, di mana Bapak dan teman-teman yang lainnya bisa melihat bagaimana konsep dari perusahaan kami, dan juga Bapak bisa menghubungi perusahaan kami melalui 0896 50 26 8259, ataupun Bapak bisa mengunjungi perusahaan kami di Jalan Perumnas Bumi Teluk Jambe Ruko Sentral Land 2 Karawang. Untuk kelengkapan dokumen izin perusahaan kami, ada 4 dokumen yang sudah kami miliki. Yang pertama SPPTP dengan beberapa rincian nomor yang sudah tertera, dan juga TDP, tanda daftar perusahaan sudah meluncurkan beberapa nomor, dan juga nomor akta notaris kami, serta SIU atau surat izin usaha dari perusahaan kami. Nah, di sini ada perhitungan jumlah pelanggan potensial, di mana ada 3 kelompok. Dalam pelanggan potensial ini ada kawasan pabrik, di mana ada lebih dari 1000 pabrik yang berdiri di Karawang, Jawa Barat ini, yang mungkin mereka akan lebih banyak mengadakan acara seperti untuk family gathering. Dua pernyataan menurut kompas.com terdapat lebih dari 50 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri daerah Karawang yang mungkin mereka akan menggunakan jasa kami untuk pernikahan mereka ataupun lamaran, tunangan mereka. Kami akan menerima tema ataupun keinginan para konsumen sesuai dengan budget. Yang ketiga adalah sekolah dan universitas. Ada lebih dari 1000 sekolah dan universitas 4 kampus di Karawang ini, ada UBP, Unsika, terus Horizon, dan juga BSI. Biasanya mereka menggunakan jasa kami untuk wisuda, untuk pensi, dan konser. Bisa dilihat di sini ada kondisi situasi pesaing, di mana banyak sekali pesaing yang kami hadapi di kota Karawang ini, di mana CV Harapan Tenda dan Dekorasi memiliki strategi yang baik, pemantauan pasar yang cermat, pemahaman mendalam tentang kondisi pesaing, berinovasi dalam produk dan layanan, serta memahami pasar dan pelanggan dengan baik untuk merancang strategi yang efektif dalam menghadapi perusahaan dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang dinamis, di mana kami terus ingin berkembang dengan baik, menerima masukan, kritik, dan saran dari para konsumen untuk membangun perusahaan kami yang lebih baik lagi. Tetapi perusahaan kami yakin dengan harga yang telah kami tentukan, dengan paket yang telah kami tentukan, yang memang ingin berinovasi, memberikan ide yang terbaik dan juga kualitas yang terbaik kepada konsumen kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Isania selaku Direktur Utama dari CV Harapan Tenda dan Dekorasi. Di sini saya akan menjelaskan analisis bauran pemasaran, yaitu ada strategi pemasaran, kita menggunakan marketing mix. Di segmentasi pasar, kami mengidentifikasi adanya segmen pasangan muda-mudi yang belum menikah, lalu perusahaan besar, dan universitas yang paling relevan untuk mengadakan acara dengan dekorasi. Lalu pesan dan promosi yang akan kami sampaikan yaitu menyesuaikan pemasaran untuk masing-masing segmen, dengan memberikan penekanan pada manfaat produk, kualitas, harga yang terjangkau, atau tawaran khusus sesuai kebutuhan masing-masing segmen. Kami menjalin kemitraan lokal dengan pabrik-pabrik, sekolah, dan universitas di daerah Karawang untuk memberikan penawaran khusus. Lalu ada juga kami mengutamakan pemasaran online. Kami memanfaatkan media sosial, situs web, dan platform e-commerce untuk mempromosikan produk kepada kedua segmen. Ada juga strategi produk. Jadi perusahaan ini sangat menawarkan produk sewa tenda dan dekorasi yang lengkap, berkualitas tinggi dan kreatif untuk membuat acara customer kami menjadi luar biasa, Pak. Lalu ada strategi harga. Harga kami masih kompetitif untuk layanan sewa dan dekorasi yang akan memenuhi anggaran acara customer. Jadi perusahaan kami masih bisa menyesuaikan budget yang customer punya. Prediksi hambatan dan tantangan di masa depan, yang pertama pasti persaingan yang ketat, lalu yang kedua sensitivitas harga, karena
Pelanggan industri ini seringkali sensitif terhadap harga, pasti mereka mencari pilihan yang terjangkau untuk acara yang mereka akan selenggarakan. Selain hambatan dan tantangan, kami juga memiliki peluang di masa depan, yaitu yang pertama inovasi dan kreativitas. Perusahaan akan selalu meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk menjadi pendorong utama peluang di masa depan. Perusahaan berencana untuk memanfaatkan teknologi untuk memberikan solusi lebih efisien dan personal kepada pelanggan, lalu memperluas kemitraan dengan vendor acara, perencana acara, dan tempat untuk mencapai peluang lebih luas di masa depan, menambah ekspansi produk yang akan mencakup berbagai jenis dekorasi, tema, dan gaya untuk memenuhi beragam kebutuhan acara. Perusahaan ini akan terus beradaptasi dengan tren dan perubahan dalam preferensi pelanggan untuk tetap lebih relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gito Prajudo. Izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yogi Primacita untuk bagian marketing di Harmoni Tenda dan Operasi. Saya akan menjelaskan tentang dukungan lingkungan fisik. Yang pertama itu tempat dan aksesibilitas. Kami memilih tempat usaha jasa penyewaan peralatan pesta harmoni tenda dan dekorasi di wilayah Karawang karena Karawang adalah kota yang strategis yang memiliki akses yang baik ke Jakarta dan kota-kota terdekat lainnya. Untuk cuaca dan iklimnya, karena Karawang merupakan wilayah yang tropis dengan iklim panas panjang tahun, jenis tenda yang digunakan adalah tenda roder untuk acara yang berada di luar ruangan outdoor, sehingga tidak terkena sinar matahari dan hujan. Untuk pertumbuhan wilayah industri, karena Karawang adalah kota industri, pertumbuhan industri di wilayah tersebut menciptakan peluang usaha pada permintaan untuk acara perusahaan, seminar, dan pameran dagang yang memerlukan layanan sewa tenda. Untuk lingkungan alamnya, Karawang juga memiliki konsep alam yang menarik seperti pantai dan pegunungan sehingga cocok untuk menciptakan peluang usaha pada acara yang memerlukan dekor sambil menikmati pemandangan pantai dan pegunungan. Lalu kelimanya ada pariwisata dan budaya. Karawang juga memiliki potensi dalam sektor pariwisata dan budaya seperti festival, konser, dan acara budaya sehingga menciptakan permintaan untuk layanan sewa tenda tersebut. Untuk keenamnya, infrastruktur jalan dan transportasi. Di Kota Karawang memiliki infrastruktur jalan yang baik dan transportasi yang mudah diakses sehingga membantu dalam pengiriman dan pemasaran peralatan tenda di wilayah Karawang. Untuk dukungan lingkungan makhluk hidup, yang pertama itu industri manufaktur. Kota Karawang adalah kota industri, sehingga banyaknya karyawan yang lajang memungkinkan peluang usaha untuk menikah. Oleh karena itu, menjadikan peluang usaha bisnis pada permintaan dekor acara pernikahan. Lalu yang kedua ada perdagangan dan bisnis. Karena banyaknya bisnis perdagangan seperti toko retail, toko kelontong, dan pusat perbelanjaan di Karawang menjadikan peluang bisnis sewa tenda pada acara promosi dan peresmian. Lalu yang ketiga ada konstruksi dan pengembangan. Acara-acara seperti pameran, konstruksi permukaan proyek atau peresmian gedung baru pastinya memerlukan jasa sewa tenda sehingga menjadikan peluang bisnis pada usaha kami tersebut. Lalu ada dari sektor pertanian dan agribisnis. Pameran hasil pertanian, adat istiadat saat panen atau festival pertanian bisa menjadikan peluang bisnis penyewaan tenda pada usaha kami tersebut. Dan juga lalu ada pariwisata dan perhotelan karena di Karawang memiliki sektor pariwisata yang sedang berkembang dan dekat perhotelan sehingga menciptakan bentuknya permintaan sewa tenda tersebut. Ada pekerjaan pemerintah untuk pertemuan resmi seperti seminar dan acara keagamaan juga sehingga dapat bermitra dengan pemerintah setempat untuk menyediakan tenda sehingga sehingga menjadikan peluang usaha pada kami. Lalu juga ada pendidikan untuk acara wisuda seperti misalnya acara kelulusan yang juga menciptakan peluang permintaan sewa tenda tersebut. Lalu ada kesehatan dan pelayanan sosial. Kami juga menyediakan sewa tenda untuk kampanye dan kesehatan dan masyarakat. Jadi begitulah dukungan lingkungan makhluk hidup pada bisnis harmoni tenda dan dekorasi tersebut.
Untuk SDM yang dibutuhkan untuk usaha harmoni tenda dan dekorasi, kami memiliki kru pemasang tenda dan dekorasi yang tugasnya untuk memasang tenda dan dekorasi agar lebih cepat membangun harmoni tenda tenda tersebut. Untuk yang selanjutnya ada tenaga penjualan dan pemasaran, lalu ada staf administrasi dan juga supir pengiriman. Jadi fungsinya SDM yang dibutuhkan pada saat menjalankan bisnis tersebut berfungsi agar tidak terjadi kendala dan job desk tersebut bisa berjalan sesuai yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek finansial harmoni tenda dan dekorasi. Pada aspek finansial ini ada 3 modal. Yang pertama mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal store. Untuk modal dasar, harmoni tenda dan dekorasi mengeluarkan modal sebanyak Rp526.038.000 dan modal ditempatkan sebesar Rp350 juta, serta modal di store sebesar Rp100 juta. Selanjutnya di sini ada tabel penyusutan selama 5 tahun ke depan, yang dimana dimulai pada tahun 2024 serta berakhir pada tahun 2028. Untuk kesimpulannya, total aktiva tetap sebesar Rp500 juta dengan lama penyusutan selama 5 tahun. Yang kemudian untuk penyusutan per tahunnya menghasilkan Rp52.603.800, yang dimana hasil ini kita dapatkan dari total aktiva tetap dibagi lama penyusutan, yaitu Rp500 juta dibagi lamanya penyusutan itu selama 5 tahun. Jadi menghasilkan hasil Rp52.603.800. Selanjutnya di sini ada tabel cash flow umur ekonomis, yang dimana kami memiliki jumlah pipi kas bersih sebesar Rp3.960.440.880. Di sini untuk menghitung payback period atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal, yang dimana semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi awal, maka semakin baik perusahaan tersebut untuk berjalan. Pada kesimpulan yang telah kami hitung, payback period yang kami dapatkan pada usaha kami yaitu selama 1 tahun 3 bulan. Dengan demikian, maka payback period dari investasi yang diusulkan selama 1 tahun 3 bulan ini, maka investasi dapat diterima. Karena payback period industri itu selama 5 tahun, sedangkan industri yang kami jalani atau usaha yang kami jalani ini dapat mengembalikan investasi kurang dari 5 tahun, yaitu selama 1 tahun 3 bulan. Maka industri yang kami jalani atau usaha yang kami jalani untuk pengembalian modal dapat dikatakan lebih cepat. Jadi hasilnya dapat diterima atau baik. Selanjutnya di sini ada average of return atau ARR, yang dimana presentasi rata-rata pengembalian investasi per tahun. Biasanya angka presentasi di atas 100% itu menandakan suatu perusahaan layak untuk berjalan. Untuk hasil average of return perusahaan kami berada di 1.525% atau 15,3 kali. Jadi selama 5 tahun ke depan, modal yang bisa berputar itu sebanyak 15,3 kali lipat, yaitu dengan hasil yang sangat baik. Untuk hasil payback period yang sebelumnya saya jelaskan memiliki hasil yang layak. Untuk hasil ARR ini, perusahaan kami dapat dikatakan sangat baik atau layak. Kemudian ada NPV atau Net Present Value, yang dimana selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Biasanya NPV yang positif menandakan proyek yang menguntungkan atau layak untuk berjalan. Untuk hasil NPV perusahaan kami yaitu hasilnya positif sebesar Rp3.434.402.880. Keuntungan bersih setelah pengembalian modal terdapat keuntungan bersih sebesar
Rp434.402.880, yang artinya perusahaan yang kami jalani ini sangat baik dan sangat-sangat menguntungkan. Lalu selanjutnya di sini ada tabel mengenai IRR atau Internal of Return. Dengan hasil final itu kami berada di hasil 55,38%, yang dimana pada kesimpulannya batas suku bunga bank yang masih bisa ditolerir, yaitu bila mana bunga bank di atas 55,38%, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sedangkan jika bunga bank berada di bawah 55,38%, perusahaan akan mengalami keuntungan. Jika IRR perusahaan sama dengan bunga bank, yaitu perusahaan tidak akan mengalami kerugian atau keuntungan. Selanjutnya di sini ada tabel PI atau Profitability Index, yang dimana PI ini rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan kas keluar. PI di atas 1 menunjukkan proyek yang layak secara finansial. PI di sini total PV of proceed kami yaitu sebesar 3.960.440.880 rupiah, dengan total investasi sebesar 526.038.000 rupiah, yang dimana PI ini yaitu total PV of proceed dibagi total investasi dengan hasil 752,88% kali. Artinya keuntungan bersih selama 5 tahun minimal itu sebesar 652,88%, yang dimana hasil ini itu kita dapatkan dari hasil PI sebesar 752,88% dikurangi 100% dengan hasil 652,88%. Selanjutnya di sini saya akan membahas rekapitulasi pada 5 kriteria yang sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama mengenai payback period. Dengan hasil perusahaan kami mendapatkan payback period ini selama 1 tahun 3 bulan, sedangkan standar industri ini selama 5 tahun. Maka perusahaan kami ini dapat dikatakan baik atau layak untuk berjalan. Yang kedua mengenai average of return. Dengan hasil perusahaan kami sebesar 1.525%, sedangkan standar industrinya ialah sebesar 120%, maka dapat dikatakan layak karena hasil dari average of return perusahaan kami berada di atas standar industri. Yang ketiga mengenai net present value dengan hasil yang positif yaitu sebesar 3.434.402.880 rupiah, maka dapat dikatakan layak. Yang keempat mengenai internal rate of return, yang dimana pada standar industrinya ini adalah 30%, sedangkan hasil dari internal rate of return perusahaan kami ini ialah sebesar 55,38%. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu perusahaan kami layak untuk berjalan. Yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI, yang dimana hasil perusahaan kami sebesar 7,5, sedangkan standar industrinya yaitu 1, yang dimana bila mana hasil lebih dari 1 dapat dikatakan perusahaan layak untuk berjalan. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perkataan yang kurang tepat atau kurang dimengerti. Kami ucapkan terima kasih.